Oke, kita lanjutkan kalau begitu kita juga ingin melihat pandangan dari wartawan senior bidang hukum Bang Panda. Sebentar Bang dulu Panda. Maria, saya mohon maaf Bang. Saya minta maaf karena ini penting ya. Omongan saya tadi ini menjadi sangat penting nih. Saya nggak tahu nih kenapa TV One memunculkan ini ya. Ini kelihatan sekali ya antara omongan seorang pemimpin yang mendapatkan masukan dalam forum resmi dengan Komisi 3 dengan apa yang dilakukan rekonstruksi tadi berbeda. Jadi saya mohon dengan sangat Jenderal Pak Kapolri kami yang sangat kami cintai berhati-hati. Karena ini antara instruksi dan informasi yang Anda berikan itu berbeda dengan apa yang dilakukan oleh anak buah di bawah. Pernyataan Kapolri yang mana? Mohon maaf Bang Johnson. Ya itu yang tadi ya, sudah tergeletak bersimbah darah. Cuplikannya coba kita roll supaya pemirsa juga melihat secara jelas cuplikannya. Apakah bisa di-roll? Tim produser, cuplikan mengenai pernyataan Kapolri saat RDP dengan Komisi 3 DPR. Ini menguak juga salah satu kronologi adegan pada saat kejadian ya. Kita lihat. Coba kita dengarkan dulu Bang. Saudara Richard menyampaikan bahwa melihat almarhum Joshua terkapar, bersimbah darah, saudara FS berdiri di depan dan memegang senjata lalu diserahkan pada saudara Richard. Saat itu tim sus melapor kepada saya dan saya minta untuk menghadapkan saudara Richard secara langsung. Kita tanyakan kenapa yang bersangkutan merubah. Ternyata pada saat itu saudara Richard mendapatkan janji dari saudara FS akan membantu melakukan atau memberikan SP3 terhadap kasus yang terjadi. Namun ternyata faktanya Richard tetap menjadi tersangka. Sehingga kemudian atas dasar tersebut Richard menyampaikan akan mengatakan atau memberikan keterangan secara jujur dan terbuka. Dan ini juga yang kemudian merubah semua informasi awal dan keterangan yang diberikan pada saat itu. Ini yang dimaksud Bang Johnson? Ya tadi yang terutama yang di depan itu sudah tergeletak, bersimbah darah dan itu menjadi sangat penting karena yang dipertontonkan tadi tidak sebagaimana yang dijelaskan pada saat rekonstruksi. Iya pada saat nah ini kita harus sangat hati-hati ya. Jadi taruhannya bukan cuma institusi nih, pemimpinnya juga bisa pertanyaan saya kan tadi efektif enggak? Karena ini kan yang teknis kan yang jalanin ini yang bawah, ya kan? Ya, nah, ini yang menurut saya harus dijaga karena prestasi-prestasi ini dukungan. Oh, Reza bicara dukungan, saya bicara dukungan, semua rakyat bicara dukungan bahwa Kapolri akan menjalankan ini. Tapi kalau dia ternyata prakteknya tidak seperti itu, ini kan transparansi berarti manipulasi dan bahaya. Ujungnya berarti bisa error in persona, bisa juga ke arah pada peradilan sesat. Ya. Ini pada saat ini rekonstruksi di mana Baradae kemudian menodongkan pistol melakukan penembakan terhadap Brigadir J di sini bagian ini. Ya. Komentar Bang Johnson. Kalau melihat kalau lihat ini kan berbeda dengan apa? Pertanyaan saya, masa iya Kapolri mau mempertaruhkan jabatannya di forum yang sangat terhormat itu dan ditonton oleh seluruh rakyat Indonesia secara konstitusional, tiba-tiba diruntuhkan dengan rekonstruksi yang kayak begini. Waduh, bahaya nih, kita belum bicara peradilan, ini aja udah bicara soal kewibawaan dan bagaimana menjaga marwah yang kita sepakati bersama dan rakyat mendukung kayak begini. Waduh. Jadi pegangannya Bang, pegangan BAP skenario awalnya yang mana sebenarnya? Nah itu dia, semua kan penyidik sekarang. Dan pimpinannya kan itu Direktur Tindak Pidana Umum Mabes Polri itu. Bukan cuma tim sus, Irwasus, ini ada teknis-teknis yang menurut saya harus seluruh rakyat harus melihat ini nih. Ini mulai sangat mengkhawatirkan menurut saya. Oke, Bang Diolipa ingin komentar. Jadi posisinya ini kita agak sedikit ke teknis sebenarnya Bang Diolipa. Tapi tadi apakah sebenarnya memang Verdi Sambo yang menembak terlebih dahulu atau Baradae yang diinstruksikan untuk mengeksekusi kemudian dilanjutkan dengan tembakan Verdi Sambo? Bang Diolipa. Oh iya. Jadi begini Pak Karni, Pak Karni bukan ya? Bukan, saya bukan. Andromeda sama Maria. Oh iya, Andromeda sama Maria. Jadi ya, kalau BAP
cerita pimpinan sama anak buah berubah, kami pun beda-beda juga, wajar-wajar aja. Kan masing-masing punya sudut pandang kan. Cuman kan dasarnya BAP. Kalau di saya sih BAP-nya begini. Si Baradae, si Eliezer disuruh menembak. Orangnya masih hidup, si Yosua waktu ditembak lagi berlutut. Tembak, woi tembak. Nah, ditembaklah karena ada perintah tembak, dor. Lima kali kalau nggak salah, 4 sampai 5 kali. Udah itu aja. Artinya Yosua masih hidup. Dan memang secara kronologis dari rekonstruksi tampaknya Yosua masih hidup. Sama. Ya kan? Nah kalau Kapolri mungkin kecepatan kali itu beritanya dari Dirtipidum. Makanya kadang-kadang koordinasi antara Kapolri, Kabareskrim sama Dirtipidum ini kadang-kadang nggak nyambung. Saya nggak ngerti kalau rekan bilang itu biasa-biasa aja. Maksudnya biasa-biasa aja pimpinan sama bawahannya berbeda gitu. Walaupun faktanya juga Itu biasa berbeda terjadi. begitu. Oh biasa ya? Biasa terjadi. Manipulasi juga biasa ya? Betul, itu biasa terjadi. Biasa. Ya oh, itu, biasa. karena kita Rakyat melihatnya. biasa Sebentar, manipulasi ini. Pak Johnson, Waduh kan itu saya forum lagi, resmi loh. Pak Johnson, Komisi saya lagi 3 loh. bicara Pak Johnson, jangan Kita habiskan dipotong. dulu, Bang Johnson, Dari kita tadi Pak habiskan. Johnson bicara, saya Silakan, juga Bang diem-diem Deli. aja Oh iya, kayak orang mohon bego. maaf rekan. Nah, kan Silakan. masa saya jadi bego lagi, tiba-tiba omongan saya dipotong, ya Pak Karnia, maaf. Jadi begini, di kepolisian itu kadang-kadang pimpinan terima, ini kan ilmu persepsi. Ilmu bagaimana komunikasi antara 1, 2, 3, 4. Kan kita waktu SD belajar tuh, si A, B, C, D suruh baris. A bilang A, bilang B, kan begitu. Sampai di paling ujung, berubah lagi isinya. Itulah komunikasi. Jadi di polisi ini seringkali komunikasi tidak efektif. Kenapa? Kadang-kadang Kapolri sama Kabarskrim aja berantem kok. Tahu saya, bukannya nggak tahu. Mereka kan nggak cocok. Makanya karena nggak cocok, saya dipecat. Kan begitu. Kalau cocok kan saya nggak dipecat. Paham kan? Nah, Dirtipidum juga sama posisinya. Semua pada capek kerja. Paham nggak? Kapolri itu nggak tidur-tidur. Percaya nggak? Kabarskrim juga nggak tidur-tidur. Terus Dirtipidum nggak tidur-tidur. Emang tidur mereka? Paling 1 jam 2 jam. Kan saya orang dalam saya tahu. Iya kan? Sebentar, jangan dipotong. Aku ingin tanya. Sebentar, boleh? Itu tidak efektif atau ada manipulatif atau ada pembangkangan sipil? Macam-macam. Oh macam-macam. Bisa terjadi macam-macam. Tapi yang pertama adalah tidak efektif tadi. Kepemimpinan di mana digradasi diturunkan oleh pembangkangan oleh Kabareskrim. Semua orang tahu, saya tahu juga kan begitu. Makanya kan sekarang Kapolri kan sendirian. Dari dulu 2 tahun lalu sudah saya bilang, Kapolri itu kerja sendirian sama Wakapolri. Kabarskrim juga kerja masing-masing karena kepentingannya beda. Satu kan ngejar jabatan ke atas. Satu lagi paling bawah pengen juga nyodok. Siapa tahu Kapolri ganti. Makanya ada karangan bunga ketika tiba-tiba di Mabes Polri berhasil aja. Karangan bunga tuh segede pagong tuh. Buat siapa? Buat Bareskrim. Tapi kan harapannya supaya Kapolri diganti. Makanya ini kita jadikan dulu ini persoalan institusi. Persoalan ini paling penting. Kalau perkara sih gampang-gampang aja. Banyak perkara kok kan gitu kan. Cuman kebetulan perkara ini begitu signifikan buat masyarakat Indonesia. Karena keadilan ini kan begitu transparan. Satu lagi, kita bicara tentang rekonstruksi. Rekonstruksi. Rekonstruksi saya 15 tahun loh di Polres Selatan. Tanganin berbagai macam kasus pembunuhan saya ada. Setiap ada rekonstruksi itu semua orang boleh hadir. Jangankan rakyat jelata. Setan pun boleh hadir. Termasuk juga pengacara korban. Malah kan pelapor. pengacara juga boleh hadir. Jadi bebas rekonstruksi itu. Jadi adalah suatu hal yang untuk memenuhi rasa keadilan, semua orang boleh dilibatkan. Nggak boleh ada yang larang. Kalau begitu apa yang terjadi dengan rekonstruksi tadi? Salah. Ketidakhadiran? Salah itu. Jadi Dirtipidum itu termasuk yang bodoh juga. Kalau nggak ada ketentuannya, ya pakai rasa keadilan yang dipakai. Bodoh itu. Kalau menurut saya, seharusnya nonton aja nggak apa-apa. Cuma dibatasin, oke mungkin satu pengacara korban datang satu aja. Kan perwakilan. Terus apa gunanya Kompolnas datang ke sana? Emang Kompolnas pro justisia? Kan Kompolnas tidak. Yang pro justisia adalah pengacara-pengacara korban, pengacara tersangka, jaksa dan hakim. Tapi kan hakim nggak muncul, jaksa boleh muncul, pengacara boleh muncul. Kan ini pengacara yang dilarang. Ngapain orang-orang umum yang suruh nonton? Kalau perlu nggak ada wartawan di situ nggak apa-apa. Yang penting ada pengacara korban karena punya hubungan hukum, begitu kan? Nah ini makanya bodohnya di situ. Kalau dibilang nggak ada ketentuan, ya emang nggak ada ketentuan. Tapi kan pakai rasa keadilan, ya dipikirin. Mungkin karena capek kali Dirtipidum itu mungkin, ya kan? Nah, Satu, yang kedua yang paling penting adalah semua saya udah ngalamin berbagai macam kasus pembunuhan. Saya ngikutin juga dan saya kadang-kadang jadi pengacara terlapor, pengacara ini kan
Nah, setiap kasus pembunuhan nggak pernah ada tuh satu orang yang ikut pembunuhan berencana lepas gitu aja nggak ditahan. Ini kan bodoh juga. Itu si Putri sudah PC. masuk. Hah? Maksud Anda PC? Putri? Putri Putri Chandrawati. Malu? Kalau PC saya nggak kenal. Saya tahu Putri Putri Malu. Chandrawati. Putri apa? Chandrawati. Jadi gini Pak Karni. Pak Karni, jadi gini. Jadi tidak pernah ada dalam sejarah seseorang yang sudah tersangka kasus pembunuhan berencana apalagi dan dia terlibat itu masih bebas kelayapan. Kata aku sih dasar orang gilaan gitu kan. Yang gila siapa? Ya maaf yang gila penyidik. Orang udah tersangka pembunuhan masih aja keliaran. Besok saya minta ditahan itu. Mana kamera? Mana kamera? Silakan Bang. Nah, besok Pak Dirtipidum saya minta itu Putri ditahan. Kalau enggak saya ngoceh-ngoceh nih. Besok saya ngoceh-ngoceh di wartawan itu. Enggak ditahan si Putri. Putri malu. Ya, jelas itu. Didukung nggak Pak Johnson? Oke. Potong aja mau saya Pak Johnson. Boleh nggak? Dukung aja. Ditahan nggak besok? Jadi bagaimana baru cara mempertahankan supaya ini benar. Jadi yang salah Ditahan copot. dulu dong si Putri. Tahan, ya kan? Putri tahan nggak? Besok, setuju nggak? Ya harus ditahan dong, Oke, karena itu Pak, diskriminasi. Pak Sambo. Pak Roni. Pak Roni. sorry. Pak Roni. Pak Pak Roni. Roni, responnya bagaimana Bang Pak? Deolipa. Ya, ditahan nggak besok? Sebagai purnawirawan Pak. Kita melihat bahwa Pak, jangan diplomatis Pak. Kan saya cuma nanya ditahan nggak? Loh, bukan, Kita belum. dengarkan Oh, lebih siap. dulu Bang. Jadi gini. Silakan Pak Roni. kita beliau ini semangat sekali. Ya, saya kan sudah di luar juga dari Polri. Oh, ya. iya. Ini kan pengalamannya luar biasa Pak Ya, Roni. jadi begini, kita melihat semangatnya Bang Johnson, Bang Deolipa, pengacara dari keluarga korban ya, keluarga Yosua itu kan diakomodasi di dalam proses penyidikan. Nah, kalau kita kemudian mencari-cari kekurangan-kekurangan yang memang faktual menurut kawan-kawan, nanti bisa kontraproduktif ini. Kenapa ada beberapa jaksa penuntut umum yang hadir? Karena mereka yang berkepentingan, mereka mewakili dari negara, mewakili korban untuk membawa kasus ini ke persidangan. Sehingga mereka harus hadir. Nah, tentu mereka tidak akan memberikan penjelasan tentang itu. Karena itu memang kewenangannya hakim nanti. Iya kan? Dibuka di persidangan. Iya dibuka Ini di Pak, persidangan. pertanyaannya si Putri itu besok ditahan apa tidak? Karena dia sudah terlibat dalam pasal 340 pembunuhan berencana. Artinya kalau dia tidak ditahan ini berbahaya. Orang nipu aja harus ditahan kenapa? Karena takut menghilangkan barang bukti. Ini Putri loh, Putri Indonesia, Pak Roni. Putri Malu. Ya, Ditahan nggak itu? saya kira masukannya Bang Ya, Deolipa besok ini ditahan, Pak. pastikan diperhatikan oleh Jangan penyidik. Tapi Diperhatikan, seharusnya Pak. bagaimana Dilaksanakan, Pak Pak. Roni? Apakah kemudian memang dalam pemeriksaan yang belum selesai ini memang boleh tidak dilakukan penahanan, bahkan tidak Ya, menggunakan penahanan baju itu- orange pada saat rekonstruksi? Ya, penahanan itu kan ada dasarnya. Ketika memang sudah cukup bukti, minimal 2 alat bukti, kemudian Pasal sudah disangkakan 340 subsidi dari 338? iya, artinya ada rasa keadilan di sana yang harus diperhatikan oleh penyidik sehingga penyidik bisa mengambil langkah penahanan sesuai dengan keadilan karena yang lain juga ditahan. Tapi bagaimana penyidik mempertimbangkan sehingga PC belum ditahan, saya kira memang itu kewenangan penyidik untuk menyampaikan. Ya, Baik, demikian. Pak Pandana Baban, komentar sesaat lagi kita harus Sebentar, jeda Pak. dulu. Sebentar. Jadi, saya jeda dulu sebentar. Jadi, penyidik juga memang punya kewenangan penuh itu. Tapi harus memperhatikan rasa keadilan masyarakat Indonesia. Itu tentu Bang. Betul, makanya saya minta besok ditahan. Kalau enggak besok saya ngoceh-ngoceh di wartawan setiap hari nih. Masukannya Oke. sudah pasti Oke. Pak diterima. Pandana Kita Baban, juga komentar tentu sesaat lagi hanya di Catatan Demokrasi pemirsa. Kita harus jeda dulu.